Halo semuanya, oke kita langsung aja ya masuk ke bedah materi hari ini. Kali ini kita bakal ngupas tuntas strategi ngebangun kekayaan yang benar-benar masif dan pastinya bisa langsung dipraktekkan. Kita bakal ngebedah wawasan dari para OG alias pemain lama kripto di Indonesia yang udah sukses besar. Gimana sih cara mereka muterin cuan dari dunia digital murni terus diparkir ke aset fisik di dunia nyata? Ingat ya, ini bukan sekedar teori di atas kertas, tapi ini benar-benar peta jalan kekayaan modern. Coba dengerin pernyataan berani ini. Di tahun 2030-an, Bitcoin bakal nyentuh angka $1 juta. Gila kan? Tapi prediksi ini tuh jadi semacam wake up call buat kita, ngingetin seberapa besar taruhannya di pasar sekarang. Maksudnya gini, kalau Anda nggak megang aset hard money kayak Bitcoin atau emas, wah Anda bener-bener berisiko tertinggal jauh banget. Apalagi pas nilai mata uang biasa makin lama makin kegerus inflasi. Nah, buat paham gimana kita bisa sampai ke tahap itu, ini dia peta jalan yang bakal kita lewatin. Pertama, siklus kripto dan masa depan. Kedua, analogi kasino dalam kripto. Lanjut ke strategi rahasia emas digital. Keempat, ekspansi ke industri kesehatan. Dan terakhir, kunci kekayaan jangka panjang. Kita masuk ke bagian pertama, siklus kripto dan masa depan. Membaca tanda kehancuran dan peluang. Jadi gini, kalau mau ngebangun kekayaan yang serius, kita harus punya pemahaman makroekonomi yang kuat dulu. Nggak bisa tuh cuma mantengin grafik harian. Kalau kita perhatikan catatan sejarah inversi kurva imbal hasil di Amerika Serikat atau yield curve inversion, intinya ini terjadi pas bunga obligasi jangka pendek malah lebih tinggi dari yang jangka panjang. Itu tuh lampu merah buat ekonomi. Tahun 1990, inversi 255 hari diikuti crash 20%. Tahun 2008, inversi 372 hari, pasar hancur sampai 58%. Nah, coba tebak sekarang. Kita lagi ngalamin rekor inversi sampai 769 hari loh. Berdasarkan sejarah, ini sinyal kuat kalau crash atau koreksi besar itu lagi nunggu waktu aja. Tapi tunggu dulu. Buat investor yang cerdas, crash itu bukan kiamat kok. Justru ini peluang akumulasi yang luar biasa besar. Terus pertanyaannya, kalau pasar beneran koreksi, seberapa parah sih jatuhnya dan bisa mantul setinggi apa nanti? Nah, kalau kita pakai model matematika kali power law yang ngitung siklus historis dan biaya mining, harga bottom atau nilai wajar terburuk buat Bitcoin di tahun 2022 itu diproyeksikan ada di sekitar $296.000. Coba bayangin, kalau harga bottomnya aja di masa depan bisa setinggi itu, target optimis $1 juta di tahun 2030-an yang kita bahas di awal tadi, tiba-tiba jadi kerasa sangat masuk akal secara matematis kan? Lanjut ke bagian 2, analogi kasino dalam kripto, strategi hyperliquid. Oke, kita geser dikit dari urusan makro. Sekarang kita ngomongin taktik eksekusi. Gimana sih caranya ngalahin bandar di pasar kripto? Jawabannya sebenarnya simple banget. Jangan main pakai aturan mereka. Banyak banget pemula yang terjebak main leverage atau futures. Itu ibarat Anda masuk kasino tapi kartu Anda sengaja dikasih lihat ke bandar. Jelas aja bursanya tahu persis di mana titik likuidasi Anda. Jadi, daripada jadi penjudi yang gampang dikadalin, pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita yang jadi kasinonya? Nah, ini ada contoh brilian gimana caranya memposisikan diri sebagai kasino di dunia kripto yang desentralisasi. Misalnya lewat protokol kayak Hyperliquid. Ini tuh bursa desentralisasi atau DEX. Gimana cara kerjanya? Langkah pertama, ada ribuan orang yang trading di sana dan bayar biaya transaksi. Nah, langkah keduanya ini yang jenius. 99% dari pendapatan biaya itu nggak masuk ke kantong pemodal Ventura, tapi malah dipakai buat buyback atau beli balik token hype mereka sendiri. Terus langkah ketiganya, karena supply token di pasar makin dikit, otomatis nilai tokennya bakal naik buat para pemegangnya. Anda udah nggak perlu lagi pusing debak arah pasar. Anda cuma perlu ngumpulin bagian dari pendapatan pasar itu sendiri. Keren banget kan? Emangnya seberapa gede sih pendapatannya? Dengerin nih, $56 juta. Itu adalah pendapatan bulanan Hyperliquid cuma dari biaya trading aja. Protokol ini bahkan udah ngeraup sekitar 35% dari seluruh pendapatan blockchain global. Punya porsi dari aset yang bisa nyetak puluhan juta dolar tiap bulan, terus uangnya dipakai lagi buat beli balik tokennya sendiri. Wah, ini sih benar-benar strategi fundamental yang super solid. Sekarang kita masuk ke bagian 3, strategi rahasia emas digital, carry trade masa kini. Pernah penasaran nggak gimana para OG kripto ini muterin uang dengan risiko super rendah tapi cuannya tetap maksimal? Kalau cara jadul, pas lagi butuh modal bisnis, Anda mungkin bakal gadai emas fisik, tapi biayanya mahal banget. Bunganya bisa sampai 2% sebulan, atau sekitar 24% setahun. Belum lagi prosesnya manual dan ribet. Nah sekarang, bandingin sama emas digital, kayak token PXG atau XAUT, yang di backup penuh 1:1 sama emas asli. Anda bisa jaminkan emas digital ini di ekosistem DeFi dan pinjam uang tunai dengan bunga cuma sekitar 4% per tahun. Likuiditasnya instan dan biayanya juga jauh lebih murah.
Jadi, alurnya kira-kira kayak gini nih. Ini tuh versi modern dari strategi yang namanya carry trade. Pertama, Anda beli emas digital buat jadi aset pelindung nilai yang aman. Terus, emas itu dijaminkan buat dapat pinjaman uang dengan bunga yang murah banget, cuma 4%. Nah, uang dari pinjaman itu, Anda puter lagi buat ngebangun bisnis real. Misalnya bikin kos-kosan atau properti yang bisa ngasih untung 15-20% setahun. Selisih keuntungannya masuk kantong Anda, tapi di saat yang sama, emas digital Anda tetap aman dan nilainya bisa terus naik. Ibaratnya kiri kanan dapat untung. Lanjut ke bagian 4, ekspansi ke industri kesehatan, mengamankan kekayaan di dunia nyata. Nah, setelah berhasil nyetak cuan gede dari kripto sama DeFi, kemana perginya uang miliaran ini? Perbandingan data dari sumber kita benar-benar bikin melek. Kita mungkin sering mikir pasar kripto itu udah gede banget, nilainya sekitar 3 triliun dolar. Tapi, coba bandingin sama industri wellness atau kesehatan global yang nilainya nembus 13 triliun dolar. 3 kali lipat lebih gede, bayangin. Makanya nggak heran kalau para miliarder kripto ini lagi jor-joran beli franchise tempat gym global, lapangan golf mewah, sampai ngebangun ratusan lapangan pedal di Indonesia. Intinya, mereka markir keuntungan digital mereka di sektor yang nyata, fisik, dan benar-benar raksasa. Kenapa sih harus industri wellness? Pertama, industri ini kebal banget dari artificial intelligence. AI emang pintar, tapi kan AI nggak bisa angkat beban atau lari pagi gantiin kita. Pengalaman fisik tuh nggak bakal tergantikan. Kedua, ada pergeseran gaya hidup yang kerasa banget setelah masa COVID. Data nunjukin kalau tren konsumsi alkohol itu anjlok drastis sampai 40%. Anak-anak muda zaman now lebih suka flexing gaya hidup sehat kayak main paddle di media sosial daripada mabuk-mabukan. Terus, yang nggak kalah strategis, Indonesia itu dinobatkan sebagai pasar wellness terbesar ke-7 di Asia loh. Jadi, ya ini benar-benar industri sunrise yang lagi meroket. Ada satu quote dari sumber kita yang ngena banget, bunyinya gini, kita investasi finansial saat punya uang lebih, kita harus investasi kesehatan saat masih sehat. Ini ngubah cara pandang banget kan? Sama halnya kayak kita rutin nyicil beli aset, kita juga harus rutin bangun otot dan jaga kesehatan jauh sebelum badan kita benar-benar ngedrop atau sakit. Sebanyak apapun uang yang kita kumpulin, bakal percuma kalau kita nggak punya fisik yang sehat buat nikmatinnya. Masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, kunci kekayaan jangka panjang, pola pikir dan disiplin. Semua taktik dan grafik yang kita bahas tadi nggak bakal jalan kalau fondasi psikologis kita berantakan. Ini realita yang mungkin agak pahit, tapi penting banget didengerin, apalagi buat investor muda. Rentang perhatian 15 detik ala TikTok nggak bakal bisa ngebangun kekayaan yang bisa bertahan puluhan tahun. Tolong deh, jauhin mentalitas pengen cepat kaya. Kalau modal Anda masih pas-pasan, jangan nafsu main investasi agresif. Mending investasikan waktu Anda dulu buat ngembangin high income skills atau keahlian yang bayarannya mahal. Fokus berkarir di industri sunrise yang prospeknya cerah, kayak AI, ekonomi digital, atau kesehatan tadi. Dan satu hal yang pasti, kerja keras konsisten itu pondasi wajib. Bahkan para miliarder itu rata-rata kerja 12 jam sehari karena tanggung jawab mereka luar biasa besar. Nah, ini intisarinya. Banyak dari kita yang mikir, oh kebebasan finansial itu artinya bisa leha-leha, santai di pinggir pantai seumur hidup tanpa kerja. Padahal realitanya justru sebaliknya. Semakin besar kekayaan yang Anda pegang, semakin banyak karyawan dan kehidupan orang lain yang bergantung sama Anda. Kekayaan yang sejati itu soal ngasih impact yang positif, buka lapangan kerja, dan ngebantu masyarakat di sekitar kita. Uang itu pada akhirnya cuma sekedar alat buat memperbesar dampak kebaikan yang bisa Anda ciptakan di dunia nyata. Jadi, nyampe juga kita di akhir bedah materi hari ini. Sekarang saya mau tanya ke Anda, apakah Anda cuma pengen ngejar tren koin instan berikutnya, atau Anda benar-benar lagi serius ngebangun kekayaan sejati yang berkelanjutan? Mulailah berpikir dari sudut pandang makro, manfaatin leverage secara cerdas pakai instrumen yang benar, amankan aset Anda ke dunia nyata, dan yang paling penting, bangun kedisiplinan diri Anda dari sekarang. Oke, sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya ya.